Onani. Mbak bisa ketuk pintu dulu gak sih? Masalah buat lo. Cabo, pakai baju lo. Udah temer lagi. Halo guys, bertemu lagi di channel Global Movie 21. Pada kesempatan kali ini Mimin akan merangkum alur cerita film Indonesia yang berjudul Jakarta vs Everybody. Film ini menceritakan tentang sosok pria berusia 23 tahun yang memutuskan untuk merantau ke Jakarta demi menggapai mimpinya menjadi seorang aktor terkenal. Namun di dalam perjalanannya itu ia justru terperosok ke dunia hitam ibu kota menjadi pengedar narkoboy. Daripada penasaran, kita langsung aja ke alur ceritanya. Film dimulai saat seorang aktor tambahan bernama Dom diperlakukan tidak adil oleh para kru, yang mana saat itu ia dihajar betulan oleh pemain yang lain. Dom yang tidak terima dengan hal tersebut kemudian menghajar salah satu kru hingga akhirnya ia pun memilih pergi dari lokasi syuting. Alasan ia merantau ke Jakarta yaitu untuk mengejar mimpinya menjadi seorang aktor terkenal. Tidak putus asa, Dom lalu mendatangi salah satu tempat casting. Namun saat ia diminta untuk berfoto yang hanya menggunakan celana dalam, ia pun sangat emosi dan langsung pergi dari tempat casting tersebut. Singkat cerita, setelah belanja di minimarket, Dom melihat seorang wanita bernama Pinkan yang saat itu mobilnya sedang mogok. Dom lalu menawarkan diri untuk mendorong mobilnya, namun Dom meminta si Pinkan untuk membayarnya. Sesaat kemudian Radit yang merupakan pacarnya si Pinkan kemudian meminta Dom untuk membantunya mendorong mobil. Setelah mobilnya nyala, si Dom cuma dibayar goceng. Dom lalu bertanya ke mereka mengenai tempat tinggal yang murah, karena sekarang ia tidak tahu harus kemana. Di sini mereka berdua lalu mengajaknya pergi ke tempat tinggal yang murah. Dalam perjalanan, Dom memberitahu kalau dirinya adalah seorang aktor yang merantau ke Jakarta. Sesampainya di sana, Pinkan kemudian mengajaknya bertemu dengan ibu kontrakan. Setelah KTP-nya diperiksa, si ibu berpesan untuk tidak boleh memakai narkoboy. Setelah masuk ke dalam, Dom tidak sengaja mendengar pembicaraan Radit yang akhirnya tahu kalau dia ternyata adalah bandar narkoboy. Perlu diketahui ternyata si Dom ini adalah seorang pemuda yang haus, karena pada saat itu dirinya melakukan fest dengan seorang wanita. Tiba-tiba Pinkan masuk dan melihat kejadian tersebut. Tak lama kemudian Radit juga ikut masuk karena si Dom ini sudah tidak punya uang. Ia pun meminta pekerjaan ke mereka, meskipun ia sendiri tahu kalau pekerjaan tersebut tidak baik. Setelah tas dan juga pakaiannya diperiksa, Dom akhirnya diterima kerja mengingat beberapa anak buahnya yang sudah tertangkap oleh polisi. Singkat cerita, Dom diajarkan bagaimana caranya menimbang serta memasukkan narkoboy ke dalam bungkus permen. Jika benar Dom adalah seorang aktor, dia diminta untuk memanfaatkan kemampuannya dalam berakting ketika menjadi kurir narkoboy agar tidak dicurigai. Setelah itu, Dom diberikan HP dan diminta untuk langsung mengganti nomornya jika barang sudah diantarkan. Singkat cerita, Dom langsung praktek cara memasukkan barang haram tersebut ke dalam bungkus permen. Sebelum mengantarkan paket, Dom diajak dulu ke sebuah barbershop milik Radit yang diberikan oleh Pinkan. Saat akan berangkat, Radit memberitahu jika salah satu anak buahnya tertangkap oleh polisi, dan Dom diminta untuk mengantarkan paket tersebut besok saja. Keesokan harinya setelah janjian, Dom kemudian menyelipkan barang tersebut di bangku kereta. Tak lama kemudian terlihat seorang wanita yang langsung mengambil barang haram tersebut. Setelah paket diambil, Dom langsung membuang nomor HP-nya. Setiap harinya Dom disibukkan dengan pekerjaan barunya tersebut. Sore harinya karena kerjanya sangat bagus, Radit lalu mengajaknya untuk pesta narkoboy di kamarnya. Bersama dengan salah satu temannya Radit yang bernama Pai, mereka berempat kemudian langsung memulai pesta narkoboy. Keesokan harinya Dom diminta untuk mengantarkan paket ke salah satu kamar hotel dengan nomor 305. Namun saat mengantarkan paket tersebut, wanita itu mengaku kalau dia tidak memesan burger. Padahal Dom sudah mengemas barang haram tersebut dalam bentuk makanan. Merasa nomor kamar hotelnya sudah benar, Dom kembali mengetuk pintu hingga akhirnya si wanita itu mengaku kalau dia memesan burger. Beberapa hari kemudian, Dom kembali mengantarkan paket di sebuah kereta dengan pembeli yang sama. Saat itu Dom memberitahu kalau barangnya tidak sengaja terlempar ke bawah kursi yang di atasnya ada seorang pria yang sedang tidur. Setelah melihat ciri-ciri orang yang dimaksud wanita tersebut, kemudian langsung mengambil barangnya yang ternyata pria yang sedang tidur itu adalah si Dom sendiri. Setelah itu Dom diminta untuk kembali mengantarkan paket ke sebuah bandara. Di sini Radit memberitahu untuk menyembunyikan barang tersebut di tangannya menggunakan sebuah plester, agar orang lain mengira itu cuma luka biasa.
Dalam perjalanan, Dom segera menyembunyikan barang tersebut menggunakan plester. Setibanya di bandara, ia pun lolos dari pemeriksaan yang ada di sana. Setelah itu, Dom langsung menempelkan barang tersebut di sebuah kursi. Malam harinya, Dom dan Radit datang ke tempat hiburan malam yang dimana saat itu Pinkan menjadi DJ di tempat tersebut. Ketika itu, Dom membawa seorang wanita masuk ke dalam sebuah toilet. Setelah keluar, Pinkan yang mengetahui mereka sudah bercocok tanam. Kemudian menasehati untuk jangan memakai perasaan. Dalam perjalanan pulang, Radit menuduh kalau Pinkan sudah mulai menyukai Dom. Ia berpikiran seperti itu setelah mendengar pembicaraan mereka sewaktu di toilet. Karena si Radit ini orangnya sangat cemburuan, ia pun menyuruh mereka untuk turun. Kemudian Radit menyuruh pacarnya itu untuk mencium si Dom saat itu juga. Di sini Dom hanya bisa diam karena ia sendiri juga tidak tahu harus berbuat apa. Keesokan harinya, Dom menyamar menjadi pengantar pizza untuk mengirimkan barang ke salah satu pembeli. Saat mengetuk pintu rumah dan dibukakan oleh seorang anak kecil. Anak itu bilang kalau ibunya sedang tidak ada di rumah. Setelah masuk ke dalam, Dom terkejut melihat ada seorang bayi. Ibunya bekerja sampai malam meninggalkan kedua anaknya. Di sini Dom merasa sangat kasihan dengan mereka. Sebelum pergi, Dom menyimpan barang tersebut ke dalam wadah yang ada di meja. Suatu ketika Dom kembali diminta untuk mengantarkan barang sambil menunggu barangnya diambil. Dom berpura-pura menjadi pegawai pabrik es batu. Karena barang itu belum diambil juga, ia pun menelepon Radit memberitahukan hal tersebut. Di sini Radit menyuruhnya untuk cepat pergi. Baru juga mau pergi, tiba-tiba ia langsung ditangkap oleh polisi. Entah apa yang habis diurus sama si Radit dengan para polisi, namun dia berhasil mengeluarkannya dari dalam penjara. Di dalam kamar, Dom menulis beberapa mimpi-mimpinya di tembok, mulai dari banyak uang, pacaran dengan Chelsea Islan, main film ketemu Chico Jericho, ketemu Pak Jokowi, dan yang terakhir mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Mimpi-mimpi itulah yang sebenarnya sangat ia inginkan. Namun sekarang ia justru terperosok ke dunia hitam ibu kota. Singkat cerita, Dom kembali mengantarkan paket kepada wanita yang sama di dalam kereta. Saat akan turun, Dom mulai memberanikan diri untuk berkenalan dengan wanita tersebut yang diketahui bernama Kansa. Setelah bertanya mengenai pekerjaannya, Kansa memberitahu kalau dirinya bekerja di sebuah rumah sakit sebagai perias mayat. Singkat cerita, setelah mereka lumayan dekat, Cancel lalu mengajaknya untuk melihat pekerjaannya sehari-hari. Setelah itu, Dom diajak mampir dulu ke kosannya. Di sana mereka saling bercerita tentang kehidupan mereka satu sama lain. Saat itu Dom berpikir keras setelah mendengar bahwa penyesalan itu bisa membunuh seseorang. Hari ke hari hubungan mereka terlihat semakin lebih dekat. Dan saking dekatnya mereka bercocok tanam bibit yang baik. Setelah pulang, Dom kembali menonton film action bareng si ibu kos dan juga penghuni yang lain. Sementara itu Radit hampir saja membunuh pacarnya sendiri setelah tahu kalau dia sudah tidur dengan pria lain. Meski begitu, Radit merasa sangat bersalah mengingat hidupnya selama ini sudah banyak dibantu olehnya. Suatu ketika saat akan mengantarkan paket, Dom akhirnya bisa bertemu dengan Chico Jericho di lokasi syuting. Dom jelas sangat senang karena akhirnya ia bisa mengobrol dan berfoto dengan idolanya tersebut. Setelah itu Dom meminta Chico untuk memberikan selamat kepada temannya yang saat ini sedang ulang tahun. Dengan santainya Dom lalu menaruh barang haram tersebut yang kemudian langsung diambil oleh si pembeli setelah ia pergi. Keesokan harinya Dom kembali mengantarkan paket kepada seorang wanita yang bekerja di kantoran. Setelah barang tersebut diambil, wanita itu lalu menawarkan sebuah pekerjaan. Dan dia meminta untuk jangan pernah mengganti nomor HP agar bisa dihubungi. Hal mengejutkan terjadi karena ternyata si Radit ini sering menanam benihnya dengan si ibu kontrakan. Malam harinya Dom memutuskan untuk merubah penampilannya layaknya seperti seorang waria. Kemudian Dom menghubungi calon pembeli dan memberitahu letak barang yang akan diambil. Sesaat setelah itu datang seorang waria yang mengambil barang tersebut. Setelah pulang, Dom seketika menangis merasa sangat capek dengan kehidupannya yang sekarang. Pagi harinya Dom meminta izin kepada Radit untuk memperbolehkannya ikut casting. Akan tetapi Radit langsung mendorongnya yang mana hampir saja terjadi perkelahian. Setelah itu Dom mencoba untuk meminta maaf setelah masalah ini dianggap selesai. Radit menyuruhnya untuk menjemput Pinkan, karena nanti malam dia harus mengambil barang. Singkat cerita, setelah menjemputnya, Dom mengajak Pinkan pergi ke Ancol. Di sana Pinkan terlihat merasa sangat nyaman dengannya, dan setelah kembali masuk ke dalam mobil, mereka akhirnya melakukan adegan menanam benih. Sepulangnya mereka, Dom yang baru saja selesai mandi seketika dibuat panik dengan suara tangisan si Pinkan. Alasan ia menangis ternyata si Radit ini sudah tertangkap oleh polisi. Dom kemudian pergi mencari tahu penyebab Radit tertangkap. Dan ternyata yang sudah menjadi cepu selama ini adalah si Pai, teman baiknya sendiri. Di sisi lain terungkap bahwa si ibu kontrakan ternyata seorang pecandu berat.
Sementara itu Dom akhirnya memilih untuk kembali menggapai mimpinya menjadi seorang aktor terkenal. Sebelum pergi dan sempat menemui Pinkan untuk mengucapkan salam perpisahan. Dan dengan perpisahan mereka film pun selesai. Oke guys, itu dia keseluruhan alur cerita film Jakarta vs Everybody. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe channel Global Movie 21 agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke, saya admin channel Global Movie 21 mohon undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.